Viral lagi, terjadi kembali. Apakah ini oknum? Gimana ini? Rekam jejak buruk dokter kandungan MFA di Garut, pelecehan, pukulan suami pasien, dan chat mesum yang menggegerkan. Nama dokter kandungan MFA kini menjadi bahan perbincangan hangat, bukan hanya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tetapi juga di jagat maya seluruh Indonesia. Sosok yang seharusnya menjadi panutan dan penyelamat bagi para ibu yang tengah mengandung itu kini tercoreng citranya setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasien saat pemeriksaan USG. Kasus ini bukan hanya sekadar gosip atau isu liar semata. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan jelas momen saat tangan kiri sang dokter menyentuh bagian dada pasien. Tindakan yang memantik emosi publik dan menyalakan api kemarahan dari berbagai kalangan. Namun siapa sangka, kasus ini ternyata hanyalah puncak dari gunung es. Di balik jas putih dan gelar dokter spesialis, MFA diduga menyimpan segudang skandal yang telah lama menjadi rahasia umum. Nama MFA rupanya tidak asing di telinga para tenaga medis di Garut, dan bahkan di kalangan pasien-pasien perempuan. Keberaniannya melakukan tindakan tidak pantas tampaknya bukan kejadian 1-2 kali. Amateur News berhasil menghimpun sejumlah informasi yang mengindikasikan bahwa sang dokter memang memiliki track record kelam yang patut menjadi perhatian serius seluruh pihak. Pertama, dipukul suami pasien karena diduga melakukan pelecehan. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan korban kekerasan Kemen PPPA, Ratna Eni Cholifah, mengungkapkan fakta mengejutkan. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya di tahun 2024, MFA ternyata sempat ditonjok oleh suami salah satu pasien akibat dugaan pelecehan serupa. Beberapa bulan lalu, pelaku pernah ditonjok sama suami pasien karena pelecehan. Tapi berakhir damai, ujar Ratna saat diwawancarai oleh Amateur di hari Rabu, 16 April 2025. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tanda-tanda perilaku menyimpang MFA sudah muncul sejak lama. Sayangnya, karena kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan tanpa proses hukum lebih lanjut, tindakan tersebut seperti mendapatkan legitimasi untuk terus berlanjut. Ratna menambahkan, sekarang karena korbannya banyak, kasus ini diangkat kembali. Ini menjadi bukti bahwa diamnya satu korban hanya membuka jalan bagi munculnya lebih banyak korban berikutnya. Kedua, dijuluki dokter centil, aib lama yang sudah jadi rahasia umum. Tak hanya masyarakat biasa, bahkan pejabat daerah pun mengaku telah lama mendengar soal perilaku menyimpang sang dokter. Diah Kurniasari, anggota DPRD Kabupaten Garut sekaligus istri mantan Bupati Garut, Rudi Gunawan, mengungkapkan bahwa ia pernah menawarkan MFA untuk bekerja di RS Medina, rumah sakit swasta yang tengah mencari dokter spesialis kandungan. Namun tawaran itu langsung ditolak oleh pihak manajemen. Sudah pada tahu kelakuannya, kata Diah belak-belakan kepada Amateur News. Diah juga mengatakan bahwa di kalangan medis dan pasien, MFA mendapat julukan yang cukup mencengangkan. Dokter centil. Julukan itu bukan tanpa alasan. Banyak tenaga kesehatan yang sudah mendengar berbagai keluhan dari pasien yang merasa digoda, dirayu, bahkan dilecehkan secara verbal oleh MFA. Fakta ini menunjukkan bahwa perilaku buruk MFA bukanlah kebetulan atau kesalahan sesaat, melainkan pola perilaku yang mengakar dan berulang. Ketiga, chat mesum ke pasien, batas profesionalitas dilanggar. Lebih jauh lagi, tindakan tidak pantas sang dokter juga merambah ke ranah digital. SS, seorang pasien berusia 29 tahun, mengaku pernah diminta nomor WhatsApp oleh MFA. Dengan pikiran positif, SS memberikannya. Namun, apa yang terjadi kemudian sungguh mengejutkan. MFA mengirimkan pesan-pesan yang menurut SS mengarah pada percakapan yang tidak senonoh. Bahasanya aneh, banyak hal-hal yang mengarah ke negatif. Ujar SS kepada Amateur News. Dan ternyata, SS bukanlah satu-satunya korban. Teman-temannya yang juga pernah menjadi pasien MFA mengaku mengalami hal serupa. Mereka juga menerima pesan-pesan bernada cabul dari sang dokter. Tidak hanya saya, ada juga teman-teman lain yang jadi korban. Gaya pesannya juga sama-sama aneh dan menggoda, lanjut SS. BL, pasien lain berusia 28 tahun, juga membenarkan hal tersebut. Ia awalnya mengira pesan-pesan dari dokter itu hanya sekadar gurauan biasa. Tapi seiring waktu, BL merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Saya kira awalnya bercanda, tapi lama-lama curiga juga. Akhirnya, ya viral seperti sekarang. Kesimpulan, korban bertambah, pelindung jadi pelaku.
Apa yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan, ruang konsultasi dokter kandungan, justru berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan dan pelecehan. Ketika pelindung berubah menjadi pelaku, maka kepercayaan publik pada institusi kesehatan pun perlahan hancur. MFA bukan hanya telah mencoreng nama profesinya, tetapi juga merusak hubungan antara dokter dan pasien yang seharusnya dibangun atas dasar empati, integritas, dan kepercayaan. Saran, tak bisa lagi dibiarkan. Tegakkan keadilan. Amateur News mendesak agar kasus ini tidak lagi berhenti di meja damai atau selesai dengan permintaan maaf. Ini waktunya penegak hukum bertindak tegas. Pemerintah daerah, institusi kesehatan, hingga aparat penegak hukum harus menjadikan kasus MFA sebagai peringatan keras bahwa tindakan tak bermoral di ruang pelayanan kesehatan tidak akan ditoleransi. Selain itu, rumah sakit dan klinik harus lebih selektif dalam menerima tenaga medis. Rekam jejak harus ditelusuri, integritas harus menjadi syarat utama, dan sistem pengawasan internal perlu diperkuat. Buat jalur aduan yang cepat, aman, dan rahasia untuk pasien yang merasa dilecehkan. Dan kepada seluruh perempuan, jika mengalami pelecehan dalam bentuk apapun, baik secara fisik maupun digital, jangan pernah diam. Suara kalian bisa menyelamatkan banyak nyawa di luar sana. Kami, Amateur News, akan terus mengawal kasus ini dan berdiri bersama para korban. Karena keadilan tidak boleh hanya menjadi wacana, ia harus ditegakkan dengan nyata. Yang hamil-hamil kan jadi takut dan berpikir dua kali.